Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E atau kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan mengenai materi risk register dan mitigasinya terkait pendapatan dan beban untuk mata kuliah tata kelola dan manajemen resiko kelas L dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryati. Untuk minggu ke-12. Pertama-tama Jadi di sini kita akan membahas mengenai risk register pada penjualan dan pengakuan pendapatan. Jadi risk register itu merupakan daftar resiko yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan mengelola berbagai resiko yang dapat muncul dalam proses penjualan. Nah, dengan adanya risk register, perusahaan itu bisa mengetahui penyebab resiko, dampaknya, serta langkah pengendalian yang perlu dilakukan. Nah, di dalam risk register terdapat beberapa komponen penting seperti kode resiko, deskripsi resiko, kategori resiko, pengendalian yang sudah ada, dan juga rencana penanganan resiko. Jadi risk register ini akan membantu perusahaan agar risiko itu dalam proses penjualan dan pengakuan pendapatan dapat dikendalikan dengan lebih baik dan lebih terang. Perkenalkan, saya Chelsea Farah Sudikto dengan NPM 24013010209. Perkenalkan, saya Lesma Dewi Kasari dengan NPM akhir 083. Nama saya Elsie Kesia Kristandian dengan nomor NPM 24013011020. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mufid dengan NPM akhir 242. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahmatul Hidayati dengan NPM akhir 301. Perkenalkan, nama saya Diharta Junita dengan NPM akhir 318. Perkenalkan, saya Adila Naura Citra dengan NPM akhir 326. Baik, yang pertama adalah terkait konteks manajemen risiko pada siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan itu mencakup proses dari penerimaan pesanan hingga konversi piutang menjadi kas. Manajemen risiko dalam siklus ini memiliki dua dimensi, yakni dimensi operasional yang fokus pada efisiensi proses, pesanan akurat, penagihan benar, pembayaran cepat, serta dimensi pelaporan keuangan yang fokus pada keakuratan pencatatan sesuai PSAK 72 atau IFRS 15. Nah, risiko itu dapat diperparah oleh tekanan target penjualan seperti insentif kecurangan, kompleksitas kontrak, serta ketergantungan pada sistem teknologi informasi terintegrasi, yakni risiko integritas data dan keamanan cyber. Lalu untuk memahami konteks ini itu sangat penting karena mitigasi risiko tidak hanya fokus pada gejala, tetapi pada akar masalahnya juga. Selanjutnya ada tujuan dan lingkup siklus penjualan. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu, yakni tujuan utama dari siklus ini adalah untuk menukar produk atau jasa dengan kas secara efisien dan terkendali. Nah, ada beberapa subtujuan atau tujuan pengendalian yang harus dipenuhi oleh proses-proses di dalam siklus tersebut. Nah, tujuan pengendalian kunci ini sering menjadi dasar bagi auditor dalam merancang pengujian, seperti yang pertama adalah validitas atau keterjadian, yakni semua transaksi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi dan merupakan penjualan kepada pelanggan yang nyata atau real. Lalu yang kedua adalah kelengkapan. Nah, semua transaksi penjualan yang telah terjadi itu telah tercatat dan tidak ada yang tertinggal. Lalu yang ketiga adalah akurasi. Nah, semua transaksi penjualan itu telah dicatat dalam jumlah yang benar, dihitung dengan harga yang tepat, dan diklasifikasikan dalam akun yang benar. Lalu yang keempat adalah cut off. Nah, semua transaksi penjualan itu telah dicatat pada periode akuntansi yang benar, lalu titik penjualannya sebelum akhir tahun buku itu tercatat di tahun tersebut. Dari penjualan setelahnya dicatat di tahun berikutnya. Lalu yang kelima adalah otorisasi. Nah, semua penjualan telah diotorisasi dengan semestinya sesuai dengan kebijakan perusahaan, terutama terkait dengan persetujuan kredit dan penetapan harga. Nah, lingkup siklus penjualan dan pendapatan itu mencakup serangkaian fungsi bisnis yang berbeda. Nah, fungsi-fungsi tipikal yang termasuk dalam lingkup bisnis ini adalah yang pertama pemasaran dan penjualan, lalu yang kedua adalah manajemen kredit, lalu yang ketiga adalah manajemen pesanan, lalu yang keempat adalah pengiriman, yang kelima adalah penagihan, yang keenam adalah akuntansi piutang, yang ketujuh adalah penerimaan kas, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah penugasan, retur, dan potongan penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada risiko inherent dalam pengakuan pendapat. Maksudnya pendapatan. Nah,
Pengakuan pendapatan adalah area akuntansi yang penting dan berisiko tinggi karena rentan terhadap kesalahan penyajian material. Nah, auditor itu menilai risiko inherent di area ini sebagai tinggi meskipun tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Nah, PSAK 72 atau IFRS 15 itu memperkenalkan model 5 langkah yang berbasis prinsip yang meskipun bertujuan untuk meningkatkan komparabilitas, juga telah meningkatkan kompleksitas dan subjektivitas dalam banyak kasus. Nah, risiko inherent utama yang timbul dari standar ini itu meliputi yang pertama, identifikasi kewajiban pelaksanaan, lalu yang kedua adalah estimasi harga transaksi variabel, lalu yang ketiga adalah pengakuan pendapatan sepanjang waktu, yang keempat adalah channel staffing, lalu yang kelima adalah bill and hold arrangement. Ini terkait dua terakhir tadi itu terkait risiko inherent bisnis. Selanjutnya adalah risiko kecurangan dalam penjualan kredit. Nah, risiko kecurangan dalam penjualan kredit itu dapat berasal dari pihak internal ataupun eksternal, dan jika tidak dikelola itu dapat menyebabkan kerugian finansial serta salah saji laporan keuangan. Nah, skema kecurangan internal itu meliputi lapping piutang, penjualan ke pelanggan secara fiktif, lalu penyalahgunaan penghapusan piutang, lalu yang terakhir adalah kecurangan retur penjualan. Nah, risiko eksternal itu terutama berupa kecurangan aplikasi kredit, di mana pihak luar itu menggunakan identitas palsu atau laporan keuangan menyesatkan untuk mendapatkan batas kredit, lalu melakukan pembelian tanpa membayarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik penjaminan risiko. Jadi, risk assurance adalah pendekatan yang lebih luas dari audit tradisional, yang bertujuan memberikan keyakinan atau assurance kepada manajemen bahwa proses manajemen risiko telah berjalan efektif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pengujian transaksi, tetapi juga mencakup seluruh kerangka manajemen risiko seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan. Nah, risk assurance bersifat proaktif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti continuous auditing dan data analytics, hal ini memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time, deteksi dini terhadap anomali, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Nah, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepercayaan manajemen dalam menghadapi risiko strategis dengan berbasis bukti. Selanjutnya yaitu konsep dan tingkatan asuransi. Asuransi merupakan pernyataan atau kesimpulan yang meningkatkan kepercayaan terhadap informasi atau proses dalam organisasi. Dalam manajemen risiko, asuransi memastikan bahwa sistem berjalan sesuai tujuan. Nah, tingkatan asuransi umumnya dibagi dalam model 3 lini. Lini pertama yaitu manajemen operasional, yaitu bertanggung jawab langsung atas pengendalian dan memberikan asuransi dasar atau self-assessment. Yang lini kedua yaitu fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, yaitu memberikan asuransi yang lebih objektif melalui pengawasan dan evaluasi risiko. Adapun lini yang ketiga yaitu audit internal, yaitu memberikan asuransi independen tertinggi terhadap efektivitas pengendalian. Lalu ada asuransi eksternal, yaitu auditor eksternal atau regulator, yaitu memberikan asuransi kepada pihak luar organisasi. Nah, konsep penting lainnya adalah asuransi mapping, yaitu pemetaan seluruh sumber asuransi untuk menghindari duplikasi atau kekosongan pengawasan. Lalu selanjutnya ada continuous auditing atau siklus penjualan. Nah, teknologi menjadi faktor utama dalam pengembangan risk assurance modern. Nah, peran utamanya meliputi data analitis, yaitu menganalisis tren, korelasi, dan anomali dalam data untuk mendeteksi risiko lebih awal. Lalu sebagai artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML, yaitu mengidentifikasi pola kecurangan, memprediksi risiko audit, dan menganalisis data secara otomatis. Lalu sebagai visualisasi data, yaitu menyajikan informasi kompleks dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Lalu sebagai robotic process automation atau RPA, yaitu mengotomatisasi tugas audit rutin seperti
pengumpulan data, dan rekonsiliasi. Nah, dengan integrasi teknologi, risk assurance menjadi lebih cepat, akurat, dan komprehensif, serta mampu memberikan insight yang lebih mendalam bagi manajemen. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai risk register pada penjualan dan pengakuan pendapatan. Jadi risk register itu merupakan daftar resiko yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan mengelola berbagai resiko yang dapat muncul dalam proses penjualan. Nah, dengan adanya risk register, perusahaan itu bisa mengetahui penyebab resiko, dampaknya, serta langkah pengendalian yang perlu dilakukan. Nah, di dalam risk register terdapat beberapa komponen penting seperti kode resiko, deskripsi resiko, kategori resiko, pengendalian yang sudah ada, dan juga rencana penanganan resiko. Jadi risk register ini akan membantu perusahaan agar risiko itu dalam proses penjualan dan pengakuan pendapatan dapat dikendalikan dengan lebih baik dan lebih teratur. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan beberapa risiko utama dalam penjualan dan pengakuan pendapatan. Jadi risiko pertama adalah pendapatan fiktif, yaitu ketika perusahaan mencatat penjualan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Biasanya hal ini terjadi karena tekanan target penjualan atau keinginan yang meningkatkan laba perusahaan. Dampaknya itu dapat membuat laporan keuangan menjadi salah saji dan masih banyak hal yang dapat merugikan perusahaan. Risiko kedua adalah kegagalan penagihan, yang dimana di sini itu akan terjadi ketika pelanggan tidak membayar piutang perusahaan, yang dimana penyebabnya bisa karena proses pemberian kredit yang kurang baik atau pelanggan yang memiliki kemampuan bayar yang rendah. Dampaknya adalah munculnya piutang yang tak tertagih dan gangguan arus kas perusahaan. Kemudian risiko ketiga adalah penentuan harga yang salah, di mana kesalahan harga itu dapat terjadi karena kesalahan input data atau pengawasan yang kurang baik terhadap diskon. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan kehilangan pendapatan dan menurunnya laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memiliki yang namanya pengendalian internal, yang dimana pengendalian internal itu harus yang baik agar risiko-risiko tadi itu dapat menjelaskan dikurangi. mengenai mitigasi resiko dalam siklus penjualan dan pengakuan pendapatan. Setelah resiko diidentifikasi, perusahaan itu perlu melakukan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak resiko. Nah, mitigasi ini dilakukan melalui pengendalian internal berlapis, yaitu pengendalian preventif, detektif, dan korektif, yang dikenal sebagai pendekatan defense in depth. Pada pengendalian preventif, fokus utamanya adalah mencegah kesalahan sejak awal, terutama melalui otorisasi, harga, dan kredit. Untuk otorisasi harga, perusahaan itu menggunakan master price file dalam sistem ERP, membatasi akses perubahan harga, serta menetapkan kebijakan diskon yang jelas. Sedangkan untuk otorisasi kredit, fungsi kredit itu dipisahkan dari penjualan. Dilakukannya pemeriksaan kelayakan kredit dan ditetapkan batas kredit bagi setiap pelanggan untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih. Kemudian selanjutnya mengenai pengendalian detektif dan pengendalian korektif dalam siklus piutang. Yang pertama, pengendalian detektif bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengendalian preventif. Nah, salah satu caranya adalah melalui rekonsiliasi piutang, yaitu mencocokkan saldo pada buku besar pembantu dengan akun kontrol di buku besar umum. Selain itu, perusahaan juga melakukan peninjauan laporan umur piutang, kemudian mengirimkan laporan saldo bulanan kepada pelanggan, serta melakukan konfirmasi piutang eksternal dan oleh auditor untuk memastikan keakuratan saldo. Kemudian, pengendalian korektif dilakukan setelah masalah ditemukan. Contohnya adalah melalui kebijakan penghapusan piutang tak tertagih yang seharusnya mendapatkan otorisasi pihak independen, kemudian menggunakan akun penyisihan kerugian piutang, serta tetap menyimpan catatan piutang yang telah dihapus. Selain itu, perusahaan juga melakukan analisis akar penyebab agar masalah yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Saya saya. menjelaskan lingkungan pengendalian pada siklus pendapatan. Jadi lingkungan pengendalian ini dipahami sebagai dasar atau fondasi agar proses penjualan dan pendapatan berjalan dengan baik. Jadi perusahaan tidak hanya berfokus pada bagaimana penjualan bisa meningkat, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi sudah diotorisasi, dicatat dengan benar, ditagih kepada pelanggan, dan kasnya benar-benar diterima. Dalam siklus pendapatan sendiri ada beberapa tahapan seperti pesanan pelanggan, persetujuan kredit, pengiriman barang atau jasa, penerbitan faktur, sampai penerimaan kas. Kalau lingkungan pengendaliannya lemah, maka risiko kesalahan pencatatan, piutang tidak tertagih, atau bahkan kecurangan bisa meningkat.
Intinya pengendalian yang kuat membuat target penjualan tetap sejalan dengan kepatuhan, keakuratan laporan keuangan, dan perlindungan kas perusahaan. Ada juga 3 penopang utama dalam bagian ini, yaitu pemisahan tugas, pengawasan kinerja sales dan marketing, serta verifikasi kontrak pelanggan. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 hal utama, yaitu pemisahan tugas dan pengawasan terhadap sales. Jadi pemisahan tugas sendiri ini penting karena satu transaksi tidak boleh dikuasai oleh satu orang saja dari awal sampai akhir. Misalnya orang yang menyetujui transaksi sebaiknya berbeda dengan orang yang mencatat, menyimpan aset, atau menerima kas. Tujuannya adalah menciptakan sistem saling memeriksa atau checks and balance sehingga kesalahan dan kecurangan lebih mudah dicegah dan terdeteksi. Namun, kalau perusahaan masih kecil dan belum bisa memisahkan semua tugas secara ideal, maka tetap perlu ada pengendalian tambahan. Contohnya adalah review rutin oleh pemilik, supervisor, atau manajer. Selain itu, pengawasan terhadap sales dan marketing juga sangat penting. Hal ini karena target penjualan dan komisi bisa mendorong perilaku yang berisiko. Misalnya, sales memberikan diskon terlalu besar, menjual kepada pelanggan yang sebenarnya kurang layak secara kredit, atau mengakui pendapatan terlalu cepat. Karena itu, penilaian kinerja sales sebaiknya tidak hanya dilihat dari jumlah penjualan saja. Jadi perusahaan itu juga perlu melihat margin keuntungan, kualitas piutang, retur penjualan, dan kepuasan pelanggan. Jadi penjualan yang baik bukan hanya besar jumlahnya, tapi juga sehat dan bisa ditagih. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prosedur verifikasi kontrak pelanggan. Jadi kontrak pelanggan ini merupakan dasar dari transaksi penjualan. Karena itu perusahaan itu perlu memastikan bahwa isi kontrak sudah jelas sebelum disetujui atau ditandatangani, terutama untuk kontrak yang bernilai besar atau bersifat kompleks. Dalam kontrak sendiri ini bisa saja ada klausul khusus seperti hak retur, syarat penerimaan pelanggan, penalti, atau kewajiban layanan jangka panjang. Jadi hal-hal seperti itu dapat memengaruhi kapan pendapatan boleh diakui, berapa nilainya, serta risiko hukum yang mungkin timbul. Maka dari itu, verifikasi kontrak sebaiknya dilakukan secara lintas fungsi. Bagian hukum memeriksa aspek legalnya, bagian keuangan atau akuntansi menilai dampaknya terhadap pengakuan pendapatan dan harga. Sedangkan bagian operasional memastikan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban dalam kontrak tersebut. Untuk kontrak bernilai besar, persetujuan itu juga sebaiknya dilakukan secara bertingkat oleh manajemen. Sebagai kesimpulan, lingkungan pengendalian yang kuat membuat pendapatan perusahaan tidak hanya terlihat besar tapi juga sah, dapat ditagih, dan dicatat pada periode yang tepat. Jadi pengendalian dalam siklus pendapatan itu sangat penting untuk menjaga keadilan laporan keuangan dan menjaga risiko kecurangan. Pada slide ini, saya akan membahas tentang konteks manajemen risiko pada siklus pengeluaran. Nah, siklus ini merupakan jantung dari operasional perusahaan karena disinilah arus kas dikelola. Secara garis besar, siklus pengeluaran mencakup seluruh proses mulai dari pemesanan barang atau jasa, penerimaannya, hingga proses pembayaran akhir. Nah, karena melibatkan transaksi tunai dan komitmen aset, siklus ini memiliki 3 resiko utama yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu resiko pemborosan dan inefisiensi. Yang kedua yaitu resiko kecurangan atau fraud. Dan yang ketiga yaitu resiko pelaporan keuangan yang tidak akurat. Selanjutnya, jika kita bedah lebih dalam, terdapat resiko inheren pada 2 jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya langsung seperti HPP. Ini relatif lebih mudah dikendalikan karena berkorelasi langsung dengan pendapatan. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung seperti riset dan administrasi. Nah, biaya ini itu jauh lebih fleksibel sehingga memiliki resiko pengendalian yang lebih besar karena sulit untuk dipatok secara kaku. Melanjutkan pada poin sebelumnya, pada biaya operasional tidak langsung, kita sering menghadapi tantangan dalam hal pemborosan, pengendalian anggaran, hingga kesalahan alokasi. Nah, satu hal yang kritikal di sini adalah potensi kesalahan klasifikasi antara CAPEX atau belanja modal dan OPEX atau belanja operasional. Nah, perusahaan itu terkadang secara sengaja mengkapitalisasi biaya operasional demi mempercantik laporan laba rugi pada periode berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah otorisasi. Nah, penggunaan dana tanpa persetujuan pihak berwenang biasanya dipicu oleh kebijakan yang abu-abu. Nah, pengabaian pengendalian atau penyalahgunaan wewenang. Nah, terkait mitigasinya, kita wajib menerapkan sistem otorisasi bertingkat, pemisahan tugas, dan pengendalian anggaran yang ketat. Selanjutnya yaitu resiko ketepatan waktu pembayaran. Nah, resiko
pembayaran, terakhir manajemen resiko itu juga harus memperhatikan ketepatan waktu pembayaran. Nah, ada dua sisi mata uang di sini, yaitu yang pertama pembayaran terlalu cepat. Ini bisa mengganggu likuiditas atau arus kas perusahaan yang seharusnya bisa diputar untuk kebutuhan lain. Dan yang kedua yaitu membayar terlalu lambat. Ini jauh lebih berbahaya. Nah, dampak keterlambatannya yaitu pembayaran yang melewati jatuh tempo bukan hanya soal denda atau bunga tambahan. Dampak jangka panjangnya meliputi kerusakan hubungan dengan pemasok serta penurunan reputasi kredit perusahaan di mata publik dan lembaga keuangan. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai risk register untuk pengeluaran biaya dan non-biaya. Risk register berfokus pada identifikasi resiko-resiko yang dapat menyebabkan kerugian kas, inefisiensi, serta salah saji dalam akuntansi. Hal ini menjadi sangat penting terutama pada pengeluaran yang bersifat diskresioner, yaitu pengeluaran yang tidak secara langsung dapat dikaitkan dengan pendapatan. Dengan adanya risk register, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh arus kas keluar memiliki tingkat akuntabilitas dan pengawasan yang memadai. Isi dari risk register ini mencakup beberapa hal utama, yaitu identifikasi resiko, seperti manipulasi keuangan, atau manipulasi pengeluaran, kesalahan alokasi biaya, dan pemborosan. Setiap resiko dijelaskan berdasarkan penyebab, dampak, tingkat signifikansi, serta rencana perlakuan atau pengendalian yang akan diterapkan. Dalam penyusunannya, risk register harus melibatkan manajer dari berbagai departemen, karena mereka merupakan pemilik anggaran yang memahami keputusan pengeluaran sehari-hari. Dengan demikian, resiko yang diidentifikasi menjadi lebih realistis dan pengendalian yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan efektif. Risk register ini kemudian digunakan oleh Departemen Keuangan dan Audit Internal sebagai alat utama untuk pemantauan. Sebagai analogi, risk register ini dapat diibaratkan seperti rencana diet dan kebugaran. Pengeluaran dianalogikan sebagai asupan kalori, resiko seperti pemborosan diibaratkan sebagai konsumsi junk food yang berlebihan, manipulasi sebagai penggunaan kartu orang lain tanpa izin, dan kesalahan alokasi sebagai salah mencatat kalori. Setiap resiko memiliki penyebab, dampak, serta strategi pencegahan, dan semuanya dipantau secara berkala untuk mencapai tujuan keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke dua jenis resiko utama, yaitu pengeluaran yang dimanipulasi dan kesalahan alokasi biaya. Pertama, resiko pengeluaran yang dimanipulasi dengan kode EXP 001. Resiko ini terjadi karena ketika terdapat kurangnya peninjauan detail terhadap laporan pengeluaran atau kebijakan yang tidak jelas terkait bukti pendukung. Kondisi ini memungkinkan karyawan untuk mengajukan klaim penggantian biaya yang bersifat pribadi, fiktif, atau dilebih-lebihkan. Dampaknya adalah kerugian kas bagi perusahaan serta munculnya budaya ketidakjujuran. Resiko ini dikategorikan sebagai resiko kecurangan dan operasional, dengan tingkat probabilitas sering dan dampak minor, sehingga secara keseluruhan berada pada tingkat resiko sedang. Pengendalian yang ada saat ini adalah persetujuan dari atasan langsung. Namun ini seringkali kurang efektif dikarenakan keterbatasan waktu dan informasi. Oleh karena itu, rencana perlakuan yang diusulkan meliputi penerapan kebijakan tanpa bukti asli tidak ada penggantian, pelaksanaan audit internal secara acak setiap kuartal, serta penggunaan analisis data untuk mendeteksi klaim yang mencurigakan seperti duplikasi atau nilai yang berada tepat di bawah batas otorisasi. Kedua adalah resiko kesalahan alokasi biaya dengan kode EXP 002. Resiko ini muncul karena kurangnya pemahaman karyawan terhadap struktur kode akun atau lemahnya pengendalian saat entry data. Hal ini dapat menyebabkan biaya dialokasikan ke pusat biaya atau proyek yang salah. Meskipun tidak selalu memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan, dampaknya sangat signifikan terhadap laporan profitabilitas internal. Kesalahan ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah, misalnya menghentikan produk yang sebenarnya menguntungkan. Resiko ini dikategorikan sebagai resiko pelaporan internal dan operasional, dengan tingkat resiko sedang baik sebelum maupun sesudah pengendalian. Rencana perlakuan yang disarankan adalah memberikan pelatihan ulang mengenai penggunaan kode akun kepada staf terkait, serta menerapkan tinjauan analitis di mana manajer departemen wajib meninjau dan menyetujui laporan pengeluaran. Dan yang terakhir, kita akan membahas resiko pemborosan atau waste dengan kode EXP 003. Berbeda dengan kecurangan, pemborosan tidak melibatkan niat jahat, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya disiplin,
perencanaan yang buruk, atau budaya organisasi yang tidak hemat. Resiko ini muncul akibat lemahnya pengawasan anggaran atau adanya budaya gunakan atau hangus, di mana departemen cenderung menghabiskan anggaran sebelum akhir periode agar tidak dikurangi di tahun berikutnya. Dampaknya adalah penurunan profitabilitas serta alokasi sumber daya yang tidak optimal. Resiko ini termasuk dalam kategori operasional dan finansial, dengan probabilitas sering atau dampak moderat, sehingga tingkat resikonya tergolong tinggi, bahkan setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada. Pengendalian saat ini hanya berupa proses anggaran tahunan yang terbukti belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, rencana perlakuan yang diusulkan meliputi penerapan tinjauan anggaran secara kuartalan, perubahan kebijakan agar sebagian anggaran yang tidak terpakai dapat digulirkan ke tahun berikutnya sebagai insentif penghematan, serta kewajiban melakukan analisis variansi bulanan secara lebih rinci. Perlu dicatat bahwa resiko pemborosan ini sangat berkaitan dengan budaya organisasi, sehingga pengendaliannya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan insentif. Dengan meningkatkan frekuensi pengawasan dan memperbaiki sistem insentif, perusahaan dapat membangun budaya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dari slide ini, saya akan membahas tentang mitigasi risiko tentang pengendalian pengeluaran. Nah, dalam organisasi perusahaan. Jadi intinya, slide ini menjelaskan cara perusahaan mengurangi risiko penyalahgunaan atau ketidakefisienan pengeluaran melalui dua jenis pengendalian. Nah, yang pertama ada pengendalian preventif atau yang menuju ke otorisasi multi level. Nah, bagian ini berfokus pada pencegahan sebelum masalah terjadi. Jadi setiap pengeluaran harus melalui beberapa tingkat persetujuan, wewenang disesuaikan dengan nominal dan jabatan, dan semakin besar nilai pengeluaran, semakin tinggi level persetujuan. Contohnya yaitu pengeluaran kecil cukup disetujui supervisor, dan pengeluaran besar harus disetujui manajer atau direktur. Nah, tujuannya untuk mencegah fraud atau kecurangan, lalu mengurangi kesalahan transaksi, dan memastikan tidak ada pengeluaran tanpa kontrol. Lalu yang kedua adalah pengendalian detektif, yang tujuannya adalah analisis variansi anggaran. Nah, bagian ini fokus pada mendeteksi penyimpangan yang sudah terjadi. Nah, perusahaan membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika ada selisih besar atau variansi, maka perlu dianalisis penyebabnya. Contohnya, anggaran biaya operasional 50 juta dan realisasinya 70 juta. Nah, selisihnya kan 20 juta. Nah, ini perlu diperiksa apakah karena pemborosan, kenaikan harga, atau kesalahan pencatatan. Tujuannya adalah menemukan inefisiensi, mengidentifikasi penyimpangan, dan menentukan tindakan perbaikan. Sekian pemaparan dari kami kelompok E atau kelompok 5 mengenai risk register dan mitigasinya terkait pendapatan dan beban untuk mata kuliah tata kelola dan manajemen resiko kelas L minggu ke-12 dengan dosen pengampu Ibu Tantina. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.